Guru tua dalam kenangan, Kiai Haji Sopyan Alwi Lahilote Esa, murid dari guru tua, teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Desak saya punya ayah. Akhirnya ayah saya bilang sama Habib Abdurrahman Nolakhele, imam masjid, dan dia punya guru. Tolong Habib Abdurrahman minta supaya Habib Idrus bisa menerima saya anak dua-dua ini, jangan cuma satu. Maka akhirnya demikianlah diterima oleh Habib Idrus. Itu terjadi pada bulan Juni tahun 62. 62. Ustaz masih ingat jelas tahun. Berangkat dari Manado tanggal 5 Juli tahun 62 dan tiba di Donggala tanggal 7 Juli tahun 62. Kan di sini ada banyak anak-anak asrama. Ada yang membayar dan tidak sedikit juga yang tidak membayar. Nah, mau memberi makan mereka kalau tidak ada usaha dari guru tua bagaimana? Maka terpaksa beliau sambil berjalan berdakwah juga membawa kain-kain, sarung, apa yang bisa beliau jual. Dan orang membelinya dalam rangka mengejar barakah saja sama dengan keuntungan yang sedikit. Jadi beliau berusaha juga menjual. Nah, hasilnya itu untuk anak-anak asrama tidak sedikit. Yang orang tuanya tidak mampu membayar, sementara mereka ada dipelihara oleh guru tua. Dari situ anak-anak asrama ini dapat makan dengan usaha guru tua. Jadi di samping beliau berdakwah, juga ada usaha dagang dalam hal ini. Tapi kadang-kala kita lihat, ya Allah, bagaimana mau cari untung, bagaimana ini Ustaz. Ada yang bahkan bilang tidak mampu sudah ambil. Insya Allah. Jadi itu. Jadi kita belajar pagi, baca buku, berjejer kami. Habis itu sore juga begitu baca buku. Kalau siang-siang itu kita murid-murid ini banyak pengurus datang apel mau beli kain apa. Dia orang mau cari berkah sama guru tua. Sore baca qasidah, baru malam kita berdakwah. Saya sebagai yang terkecil selalu didahulukan untuk tampil. Iya, sebagai PPIA, Persatuan Pelajar Islam Al Khairat. Saya wakili. Saya berbicara untuk menarik minat lihat. Anak-anak itu bicara luar biasa. Baru nanti yang Ustadz Syakir, Ustadz Soaib, baru Ustadz Almarhum Suyuti, baru terakhir guru tua yang memberikan dakwah. Saya desak, saya punya. Nah, ini kesaksian langsung daripada murid guru tua, Kiai Haji Sopyan Alwi Lahilote, sarjana hukum. Sarjana hukum loh guys ya. Seorang kiai, Masya Allah. Murid guru tua langsung. Masya Allah. Semoga beliau yang dihina, ya kan teman-teman, yang menghina dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Si Buat Pleret Monyet PKI. Next, kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sampai hari ini saya lihat walaupun sudah lumayan berkurang, tapi masih ada saja kaum kondil kecil ini atau yang dikenal dengan kaum mukimat ini yang masih ngotot mempertentangkan antara pribumi dengan non pribumi. Non pribumi yang mereka maksud itu adalah kaum Ba'alawi, saudara kita yang sesama muslim, sesama warga negara Indonesia. Nama. Nah, jadi para kaum kondil kecil ini memang cara berpikirnya itu terbelakang. Pertama, mereka itu tidak paham sejarah. Yang kedua, mereka membawa-bawa seolah-olah ada dosa yang harus diturunkan kepada keturunannya. Nah, ini doktrinnya siapa? Dosa turunan, ya. Jadi walaupun ya pandangan mereka itu salah dengan mengikuti omongan sejarah yang sesat, yang sesungguhnya bukan sejarah. Jadi mereka itu membayangkan dulu kaum Ba'alawi itu adalah antek Belanda, ya kan gitu. Karena antek Belanda mereka ya dinilai berdosa. Lalu setelah Indonesia merdeka, dosanya itu diturunkan kepada anak cucunya, itu anak keturunannya yang sudah jadi warga negara Indonesia.
anak keturunan Ba'alawi yang diimajinasikan dulu nenek moyangnya itu jadi antek Belanda, dosanya diturunkan kepada anak cucunya sekarang yang sudah jadi warga negara Indonesia. Nah, doktrin dosa turunan itu doktrinnya siapa? Kalau di dalam Islam nggak ada. Doktrin dosa turunan itu nggak ada. Tapi apakah benar bahwa kaum Ba'alawi pada zaman Belanda itu mereka adalah antek Belanda? Nah, pertanyaannya begitu. Dari mana referensinya? Kan nggak ada. Ya sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti orang Jawa. Ada yang menjadi pengkhianat, ya. Ada yang menjadi pejuang. Di antara kaum Ba'alawi yang menjadi pejuang juga banyak. Itu kalau kalian cari referensi sejarahnya itu, cari aja di Google nanti ketemu. Siapa tokoh-tokoh Ba'alawi yang ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Juga para itu para panglima-panglima Habib Ba'alawi yang ada di luar Jawa, yang mereka juga melawan Belanda, juga ada di Betawi itu juga ada yang melawan Belanda. Coba carilah itu ya, referensi, cari bacaan-bacaan itu banyak nanti ketemu itu. Kalau ndak males baca ya, kalau cuma memelihara kondil kecil tetapi males belajar ya repot itu. Nah, kalau kalian itu mau membawa dosa-dosa nenek moyang sebagai dosa turunan yang diturunkan kepada anak cucu yang sekarang ini, ya, itu kan pemikiran yang terbelakang dan IQ jongkok. Coba belajar sejarah, salah satu saja sudah, sejarah perang Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu pasukan Diponegoro itu yang dilawan itu juga kaum pribumi antek Belanda. Ada yang namanya pasukan Tulungan dari mana itu? Dari Manado yang terkenal dengan Serdadu Manado, didatangkan ke Jawa berapa ribu orang. Di sini di Jawa bergabung dengan pasukan pribumi Jawa Madura. Ada juga yang didatangkan dari Makassar, bergabung di dalam pasukan pribumi Huptropen. Itu mereka adalah lawan yang berat bagi pasukan Diponegoro. Sampai akhirnya pada tahun 1829 dua orang panglima Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Ngabei dan Pangeran siapa itu, Atmokusumo, ditangkap oleh pasukan pribumi antek Belanda itu dan dipenggal kepalanya. Jadi pasukan Diponegoro itu menderita kekalahan karena melawan pasukan pribumi itu sendiri, gitu ya. Kalau ada puluhan hingga ratusan ribu pasukan pribumi di Huptropen, juga di dalam Kenil itu, ya. Sekarang kalau kalian mau pakai konsep dosa turunan itu tadi, ada berapa juta orang keturunan mereka, orang-orang pribumi yang nenek moyangnya itu menjadi pengkhianat bangsa Indonesia seperti itu. Nah, betul. Berani tidak kalian mengatakan orang-orang keturunan pribumi yang dulunya nenek moyangnya menjadi antek, mereka kalian cap juga sebagai antek penjajah, sebagai antek Belanda? Berani enggak? Nah, kalian akan melawan pribumi itu sendiri yang kalian sebut-sebut yang kalian hadap-hadapkan dengan non pribumi yang kalian katakan sebagai antek penjajah Belanda itu. Jadi kelihatan toh kalau cara berpikir kaum kondil kecil ini gak masuk akal. Jadi itu mengada-ada, membawa konsep dosa turunan. Dan itu kalau kalian hubungkan dengan para habib yang muslim itu, apalagi kalian yang punya pikiran seperti itu, kalian orang Islam, ya nggak nyambung dengan ajaran agamamu, berlawanan dengan ajaran agamamu, agama Islam, kan itu nggak ada di dalam Islam itu dosa turunan. Seandainya orang tuamu itu penjahat, membunuh orang atau korupsi, tapi kalau kamu sebagai anaknya itu orang yang baik-baik, kan kamu tidak memikul dosa orang tuamu. Kalau orang tuamu menjadi koruptor, menjadi pengkhianat, ya, tapi kamu orang baik yang berjasa bagi negara, tidak usah berjasa lah, orang-orang biasa aja, orang-orang biasa aja kerja makelaran apa-apa, kan kamu tidak bisa dikatakan sebagai pengkhianat.
Itu cara berpikir yang benar, yang jernih, itu loh. Itu. Oleh karena mereka kaum kondil kecil ini tidak mau belajar dengan baik, tidak mau berpikir secara jernih dan bijaksana, maka mereka itu hanya menjadi orang yang ikut-ikutan terhadap propaganda yang arahnya adalah memecah belah persatuan negara Indonesia. Indonesia ini loh ada problem berat seperti masalah korupsi yang sudah mengakar dari pemilihan kepala desa sampai pemilu presiden yang penuh dengan sogok menyogok, pemerintahan yang penuh dengan sogok menyogok, suap menyuap ini, penegakan hukum yang kacau. Itu masalah-masalah berat yang harus dihadapi. Kok kalian itu ribut soal pribumi non pribumi? Apa negara ini hancur ya, dimiskinkan, kekayaan alamnya diambil alih sedemikian rupa dengan kejahatan-kejahatan itu? Apa karena itu problem Pak Alawi? Apa karena Pak Alawi itu yang melakukan itu semua? Apa itu problem pribumi non pribumi? Kan enggak. Kalau misalnya ada pengusaha Tionghoa yang perusahaannya mencaplok kekayaan alam Indonesia, izinnya dari mana? Kan dari pejabat-pejabat yang misalnya pejabat itu orang Jawa, orang Batak, nanti di pengadilan hakimnya juga orang Jawa, orang Batak yang mengadili, kan gitu. Jadi itu bukan problem pribumi non pribumi, itu adalah masalah bersama yang harus dihadapi juga secara bersama-sama. Problemnya bukan soal pribumi non pribumi, gitu loh, kondil kecil. Gitu ya. Itu ya. Semoga kalian itu segera sadar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kontil kecil itu siapa? Ya geng Begal Nasab, Imadudin, Mas Buntet, Puat Player, kawan-kawan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.